Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tugas motivasi wirausaha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Yunisman dengan NIM 202002202, kelas agribisnis kelas E. Oke, untuk usaha yang saya ambil adalah usaha UMKM jagung molor yang berada di Batang, Jawa Tengah, yaitu kampung saya sendiri. Pengusaha uh, usaha jagung molor ini adalah usaha makanan olahan jagung. Oke, saya akan memperkenalkan owner atau pemilik dari usaha ini, yaitu Grivina Yuliantika dengan umur 28 tahun, pendidikan S1 Teknik Geodesi dengan alamat Batang, Jawa Tengah. Pengalaman pengalaman owner sekaligus pemilik ini cukup banyak, yaitu pernah menjadi freelancer di Nokia Hirmaps tahun 2013 sampai 2014. Jadi staf teknis PT Adikon Mulia Semarang pada bulan Juli sampai Desember tahun 2016. Pernah bekerja di BPN Kabupaten Batang di bagian seksi infrastruktur pertanahan pada bulan Januari 2017 sampai Desember 2018, pernah menjadi freelancer pointer ID pada bulan Februari sampai bulan April tahun 2020. Pernah menjadi koordinator proyek validasi data buku tanah dan surat ukur kantor BPN Kabupaten Batang di PT Multi Konsultindo Jaya. Terus yang terakhir adalah Field Staff Project Reforma Agraria Kantor Pertanahan Subang, Jawa Barat. Pada 1 Maret sampai Desember 2022. Untuk profil pengusaha sekali owner usaha jagung molor ini, Grivina Yuliantika ini biasa dipanggil Vina, merupakan seorang pengusaha UMKM olahan makanan dari jagung. Usaha ini bernama Jagung Molor yang berasal dari Batang, Jawa Tengah. Saya panggil Mbak Vina di sini. Mbak Vina ini lulusan sarjana teknik geodesi. Dulu sempat bekerja di konsultan teknik di Semarang dan bekerja tenaga kontrak di kantor BPN Kabupaten Batang. Memutuskan resign karena fokus mengurus anak setelah menikah dan memulai usaha Oktober 2019. Usaha yang dimaksud itu adalah usaha jagung molor ini. Mbak Vina ini sebelumnya tidak ada dasar pengusaha dan keluarganya pun tidak ada yang notabene adalah pengusaha swasta. Keluarganya itu rata-rata adalah PNS, pegawai negeri sipil. Dan tujuan Mbak Vina membuka bisnis ini adalah untuk menambah penghasilan dan menambah passive income. Dan juga untuk menambah lapangan pekerjaan juga sih. Dia juga menyebutkan bahwa kalau usaha ini juga untuk membantu para mahasiswa juga untuk mendapatkan hasil lebih untuk uang jajan atau apalah. Sehingga Mbak Vina ini membuka usaha ini itu dari nol, benar-benar dari nol. Buka awal usaha ini sekitar 2 juta rupiah dan memakai tabungan sendiri. Untuk perizinan itu beliau juga yang mengurusnya. Mbak Vina ini mendapatkan break even sekitar 3 bulan. Sebelum itu beliau mempersiapkan
perencanaan usaha sekitar 2 minggu. Gerobak sudah ada, belajar untuk rasa sampai sesuai trial sampai 2 minggu. Walaupun sudah berjalan lancar usaha ini, tetapi ya tetap ada evaluasi ataupun inovasi produk. Evaluasi setiap bulan dan inovasi produknya itu 3 minggu sekali. Beliau memperkerjakan karyawan juga, dan rata-rata karyawan ini itu adalah mahasiswa studi akhir. Karyawan, dan sebelum bekerja karyawan tersebut itu sebelumnya melakukan training selama 1 minggu bersama ownernya langsung. Nah, untuk total omset yang dihasilkan dari bisnis ini itu sekitar 1 juta per minggu. Nah, ada pun aspek-aspek yang mempengaruhi penjualan, yaitu yang pertama tempat yang strategis. Beliau itu menyewa tempat minimarket, salah satu minimarket yang ada di Batang, Jawa Tengah, yang berada di Jalan Yosudarso. Nah, beliau memilih tempat tersebut itu karena lebih strategis. Pengunjung minimarket pun ya pastinya banyak, tidak hanya Sabtu Minggu, tetapi setiap hari pasti ada pengunjung minimarket yang untuk berbelanja dari sore sampai malam. Nah, selain tempat strategis pun ada juga promosi. Promosi sendiri itu strategi pemasarannya tidak hanya tempat tetapi juga media sosial. Nah, tidak hanya media sosial doang, tetapi ya beliau juga mengendorse selebgram wilayah Batang Pekalongan juga. Sehingga untuk yang tahu tentang usaha ini atau UMKM ini itu pasti banyak gara-gara ya. Pertama, tempat yang strategis, yang kedua promosi yang lumayan tinggi juga, apalagi dengan endorse selebgram ini. Masalah pasti ada untuk setiap UMKM, apalagi pada saat ini adalah pandemi COVID-19. Nah, masalah yang dihadapi beliau itu pastinya pandemi ini yang pertama. Halangan beliau pandemi ini adalah sangatlah menjadi halangan, beban bagi beliau karena ya penjualan menurun, bahan baku juga naik juga gara-gara pandemi ini. Sehingga beliau memutar otak untuk mencari bahan baku yang lebih murah supaya mengurangi kerugian. Nah, adapun kerugian lain, dan kerugian ini adalah kerugian yang paling dasar. Apalagi usaha ini itu adalah usaha dengan bahan organik. Pastinya untuk bahan organik tidak memiliki umur panjang dan memiliki batas waktu atau expired. Nah, kerugian ini adalah bahan dasarnya yaitu jagung, dan jika jumlah jagung tersebut tidak terjual sepenuhnya, sisanya pasti akan basi. Nah, itu hitungan yang tidak terjual itu adalah kerugian sendiri juga. Ini sudah pengunjung presentasi. Nah, di ujung presentasi ini saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan ini setelah melakukan wawancara terhadap beliau dengan Mbak Grifina Yuliantika, atau yang saya panggil dengan Mbak Vina ini, beliau adalah seorang wirausaha, usaha jagung, dan usaha tersebut namanya Jagung Molor. Nah, dalam membangun usaha harus pantang menyerah, kata beliau. Harus pantang menyerah, harus bekerja keras. Tekun dan ikhtiar adalah kunci utama. Tekun dan ikhtiar ini adalah merupakan modal penting bagi para usaha atau wirausahaan atau pengusaha semuanya, entah itu PNS atau
pasti memiliki modal penting ini. Kalau tidak ada modal penting ini, semua tidak akan berjalan dengan lancar. Dalam menjalankan usaha juga jangan melihat besar kerugian. Apalagi usaha yang dilakoninya ini adalah usaha swasta dan bahan-bahannya itu pastinya pasti untuk keuntungan yang tetap, pasti naik turun. Nah, jangan hanya, tetapi harus dilakukan. Yang harus dilakukannya itu adalah gimana sih agar usaha ini itu jalan dengan lancar dan baik dan mendapatkan keuntungan yang lebih. Makanya beliau yang bernama Grivina Yuliantika ini sebagai owner Jagung Molor ini pasti melakukan inovasi-inovasi untuk mengembangkan usaha tersebut. Usaha-usaha ya yang dilakoninya ini adalah ya usaha Jagung Molor ini. Sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.